Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Kanto Channel. Gimana kabarnya sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini Mimin akan berkisah tentang beberapa karomah Syekh Abdul Qodir Jailani, seorang tokoh sufi sekaligus wali yang sangat masyhur. Nama beliau selalu disebut dalam hadiah Fatihah dalam tahlil dan manakib. Yang selalu Mimin harapkan dari kisah beliau atau kisah-kisah di channel ini adalah kita bisa mengambil pelajaran dan semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share, agar si empunya channel jadi tambah semangat. Yang sudah subscribe saya doakan rezekinya berlimpah. Amin. Syekh Abdul Qodir dilahirkan di negara Jailan, satu negara bawahan Tobaristan, wilayah kuno bersejarah yang kini berada dalam wilayah Iran. Kelahiran Syekh Abdul Qodir tepat pada malam pertama Ramadan tahun 470 Hijriah. Sementara wafatnya di negara Baghdad, Irak tepat pada tanggal 10 Muharram tahun 571 Hijriah dalam usia 91 tahun. Karomah atau tanda-tanda kewaliannya sudah tampak sejak lahir. Bahkan, pada malam kelahirannya pun ada karomah. Pada malam kelahirannya, terpancar cahaya yang sangat terang, sehingga orang-orang yang menyaksikan tidak mampu menatapnya. Disebutkan pula, usia ibu Syekh Abdul Qodir saat itu adalah 60 tahun. Itu pun termasuk salah satu perkara luar biasa yang langka terjadi pada kebanyakan wanita. Berikut ini beberapa karomah Syekh Abdul Qodir sebelum beliau dilahirkan. Pertama, sang ayah yang bernama Abu Sholih Musa Janaki bermimpi kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujtahid. Kala itu, beliau berpesan kepada ayahanda Abdul Qodir, "Wahai Abu Sholih, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayanganku dan kesayangan Allah. Ia akan mendapat pangkat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Kedua, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi yang lain juga turut menyampaikan kabar gembira kepada Abu Sholih bahwa dirinya akan mendapat karunia yang besar, yaitu anak laki-laki yang akan menjadi Sultanul Aulia. Semua wali dan imam-imam yang dimaksum berada di bawah putranya. Siapapun wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya. Sebaliknya, wali yang tidak tunduk kepadanya akan dilepas oleh Allah dari kewaliannya. Ketiga, tidak ada yang dilahirkan pada malam kelahiran Syekh Abdul Qodir di negara Jailan, kecuali semuanya laki-laki. Jumlahnya ada 1100 dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiring kewalian Syekh Abdul Qodir. Keempat, Syekh Abdul Qodir sejak dilahirkan tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan. Sementara menyusunya beralih kepada waktu berbuka puasa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sejak bayi, Syekh Abdul Qodir telah menjalankan puasa Ramadan. Kelima, di pundak Syekh Abdul Qodir ada bekas telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tak lain merupakan bekas telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat akan naik ke atas buraq pada malam Isra Miraj. Awal mula gelar Sultanul Aulia. Suatu hari, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani bersama dua temannya bernama Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asrun mengunjungi salah seorang wali yang berpangkat Al-Gauts. Dua teman Syekh Abdul Qodir di masa menimba ilmu ini dikenal dengan kecerdasan dan kepandaiannya. Di perjalanan, mereka bertiga saling bertanya terkait tujuan dan niat masing-masing mengunjungi wali Al-Gauts. Pertanyaan dimulai dari Ibnu Abi Asrun kepada Ibnu Sako. "Hei Sako, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" tanyanya. "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas. Jadi, sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawab Ibnu Sako. Ibnu Abi Asrun kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya.
Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya, katanya. Dari jawaban mereka, Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asrun terlihat hanya ingin menguji wali tersebut. Namun, jawaban berbeda disampaikan Syekh Abdul Qadir ketika ditanya oleh keduanya. Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain? Saya tidak mau bertanya apa-apa. Jawabnya. Lalu mereka pun bertanya lagi. Loh, terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami? Tanyanya lagi. Saya itu gak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup kok. Karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setibanya di kediaman Wali Al-Gauts, ternyata beliau sudah mengetahui maksud tujuan mereka. Ia menemui mereka bertiga dan bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako? Tanya wali itu. Saya, wahai Syekh, jawab Ibnu Sako. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sako. Dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun. Sang wali langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu berkata, Hai Ibnu Sako, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu. Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Al-Gauts hanya memandang sekujur tubuhnya. Dan tak lama kemudian, ia pun berkata, Wahai anakku, Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku. Dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai, tuturnya. Sebelum menyuruh pergi, ia berkata, aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku. Setelah beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Sako dipanggil oleh raja di negerinya, dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para pimpinan ulama mereka. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani. Ia jatuh cinta kepadanya, namun, hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Gauts bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya itu benar. Ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sementara itu, Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya. Ia diperintahkan untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Gauts. Sedangkan Syekh Abdul Qadir mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Gauts. Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali. Perkataannya ini didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, Samina wa Atona. Ditantang oleh 100 ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama. Tujuan para ulama tadi adalah untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, lalu mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala. Tiba-tiba dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi. Hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan niatnya. Sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan pun tak jadi dikemukakan. Karena semuanya sudah terjawab. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung. Kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun, saat itu beliau menolak. Tidak lain adalah karena ketawaduannya, yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Akan tetapi setelah itu, ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam tersebut. Lalu beliau berdoa kepada Allah.
Dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. Bangkitnya 500 mayat. Ada seorang Yahudi yang meremehkan kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat itu. Ia memberikan tantangan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ia harus menemukan kuburan kakeknya yang telah meninggal beberapa tahun silam. "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, benarkah kau ini seorang wali?" tanya orang Yahudi itu. Mendengar pertanyaan orang Yahudi itu, Syekh Abdul Qadir lantas menanyakan apa yang ia inginkan. "Jika benar apa yang kau inginkan wahai orang Yahudi?" jawab sekaligus tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. "Di sebelah sana ada kuburan besar dan ada setidaknya 500 mayat yang dikuburkan di sana. Jika engkau memang walinya Allah, mestinya kau tahu di mana kuburan kakekku. Panggillah kakekku agar beliau datang kepadaku atau tunjukkan di mana kuburnya," ucap orang Yahudi itu. Syekh Abdul Qadir Jailani menghampiri kuburan yang berjejer tersebut. Di depan kuburan itu, Syekh Abdul Qadir Jailani terdiam sejenak. Kemudian beliau berteriak dan berkata, "Wahai ahli kubur, bangunlah kalian semuanya," ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. "Atas kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah satu persatu mayat yang berada di dalam kuburan itu." Kemudian setelah para mayat itu bangkit, salah satu mayat bertanya, "Wahai Syekh, apakah ini sudah hari kiamat karena membangkitkan kami semua?" Tanya salah satu mayat. "Tidak saudaraku, aku hanya ingin bertanya kepada kalian siapa yang memiliki cucu ini," jawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya dari belakang barisan para mayat itu, datanglah seorang yang mengakui orang Yahudi itu. "Saya Syekh, dia adalah cucuku," jawab mayat itu. Kemudian Syekh bertanya pada orang Yahudi itu, "Benarkah dia adalah kakekmu?" tanya Syekh. "Benar sekali Syekh. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu," jawab orang Yahudi itu. Kemudian kakek tersebut merangkul cucunya dan berpesan agar dia mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikianlah beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya masih banyak lagi tetapi yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.